Media pembelajaran. Kelompok 3. Mirnawati, Pujawati. Trian Novela. Riri Septiani Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Kalian semua pasti sudah pernah mendengar tentang teks prosedur. Nah, atau mungkin kalian bahkan sudah menerapkan teks prosedur ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika kalian ingin membuat kue, kalian melihat Google atau melihat YouTube dan membuat kue dari resep-resep dalam langkah dari video tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahap-tahap dalam melakukan atau membuat sesuatu. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan teks prosedur. Apa sebenarnya tujuan dari teks prosedur? Teks prosedur bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada orang lain tentang langkah-langkah membuat atau tahap-tahap membuat atau melakukan sesuatu dengan tepat. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks prosedur. Teks prosedur itu terdiri atas 4 struktur. Apa saja struktur tersebut? Yang pertama adalah tujuan. Nah, apa itu tujuan? Tujuan adalah dalam tujuan menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dibuat dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua adalah alat dan bahan. Nah, dalam alat dan bahan ini dijelaskan tentang alat-alat atau bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang ada dalam teks prosedur tersebut. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, dalam langkah-langkah ini dijelaskan tentang langkah serta tahap-tahap atau prosedur dalam melaksanakan sesuatu agar mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat adalah penutup. Apa itu penutup? Penutup merupakan simpulan atau hasil yang diperoleh dari pelaksanaan teks prosedur tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah pembahasan teks prosedur. Anda semuanya, teks prosedur itu terdiri atas 6 kaidah pembahasan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah merupakan suatu kalimat yang memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya, masukkan 2 mangkok nasi ke dalam piring. Yang kedua adalah menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif dalam teks prosedur digunakan untuk memberikan saran tambahan atau larangan kepada orang lain, orang yang membaca agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Misalnya apa? Misalnya adalah pisau harus digunakan dengan hati-hati. Yang ketiga adalah menggunakan kriteria dan batasan. Nah, dalam teks prosedur ini diperlukan kriteria dan batasan-batasan dari pelaksanaannya. Misalnya, masukkan 300 gram gula pasir. Nah, 300 gram ini merupakan salah satu batasan. Yang keempat adalah menggunakan kata keterangan kata keterangan ini dapat berupa yang pertama kata keterangan tujuan, yang kedua kata keterangan cara, yang ketiga adalah kata keterangan alat. Yang keempat, kita dalam teks prosedur menggunakan saran dan larangan. Nah, saran dan larangan ini digunakan agar pembacanya melaksanakan kegiatan dalam teks prosedur dengan aman dan selamat. Nah, yang keenam adalah menggunakan kata hukum, pelesapan, dan kata acuan. Apa itu kata hukum? Kata hukum dalam teks prosedur ini digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat setiap kalimat dalam teks prosedur. Misalnya adalah yang pertama, kemudian, lalu selanjutnya, atau seterusnya. Nah, mungkin penulis teks prosedur sering menggunakan kalimat-kalimat yang sama untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya. Nah, di sini diperlukan pelesapan. Apa itu pelesapan? Pelesapan adalah penghapusan dari kata-kata yang sama dari setiap kalimat. Baik Anda, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rambu-rambu penulisan teks prosedur. Yang pertama dalam penulisan judul. Judul
Yang kedua adalah dalam penulisan tujuan. Nah, dalam penulisan tujuan ini dapat berupa paragraf atau dapat juga berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan penulisan. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Alat dan bahan ini dapat berupa daftar dan dapat juga berupa paragraf. Yang keempat adalah langkah-langkah. Nah, dalam langkah-langkah ini dapat berupa penomoran, dapat berupa kata yang menyatakan penomoran, dapat berupa kata yang menyatakan urutan waktu, dan langkah-langkah ini biasanya diawali dengan huruf. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang teks prosedur. Selanjutnya, Anda semua ditugaskan untuk menulis sebuah teks prosedur berdasarkan kaidah kebahasaan dan struktur dari teks prosedur tersebut. Berdasarkan dari yang telah Ibu jelaskan tadi. Sekian video kali ini, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi